Shalom, jumpa lagi bersama saya Afgan Alphonse Ganteng. Hari ini Bapak akan membahas mengenai penerapan bangun ruang sisi datar. Masih ingatkah kompetensi dasar untuk bangun ruang sisi datar? Ada yang masih ingat? Ya, kompetensi dasar dari bangun ruang sisi datar adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Ini Bapak sudah jelaskan pada pertemuan kita yang terdahulu. Indikator yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini yaitu ada dua: menaksir dan menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang yang tidak beraturan dengan menerapkan geometri dasarnya melalui ilustrasi yang ditunjukkan. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum kita melihat mengenai penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lihat dulu luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar tak beraturan. Bagaimana cara menyelesaikan atau mencari luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar tak beraturan? Ada dua caranya, yaitu luas permukaan model bangun ruang dapat dicari dengan cara menghitung banyak permukaan kubus satuan yang terdapat pada bangun ruang tersebut. Lalu cara yang kedua, volume bangun ruang dapat dicari dengan menghitung banyaknya kubus satuan yang membentuk model bangun ruang tersebut. Perhatikan contoh berikut ini, kita lihat. Gambar di samping menunjukkan model bangun ruang yang disusun dari kubus satuan, yaitu kubus yang panjang rusuknya 1 cm. Hitunglah luas permukaannya dan berapakah volumenya. Ini gambarnya. Bagaimana cara kita menjawab atau mencari luas permukaan dari gambar dari kubus-kubus yang ditumpuk-tumpuk ini? Oke. Kita cari dulu, yang pertama adalah luas permukaan. Berapakah banyak persegi pada permukaan atas? Ini maksudnya permukaan atas. Di paling bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ketiga ada 1, 2, 3. Berarti banyak persegi pada permukaan bagian atas yaitu 7 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 16. Oke. Berikut, banyak persegi pada permukaan depan. Ini, yang di depan ini. Yang di depan 4, lalu yang kedua itu 3, yang paling di atas itu ada 2. Berikut juga yang di samping kanan ini ada 4, ada 3, ada 2. Jadi yang banyak persegi pada permukaan depan adalah 4 tambah 3 tambah 2 dikali 2. Kenapa dikali 2? Jadi saya sudah menghitung tadi ini. 4 di kiri, ini 4 juga di kanan, ya. 4, 3, 2 di kiri, 4, 3, 2 di kanan. Maka dikali 2 dapat 18. Berikut, banyak persegi pada permukaan belakang. Ya, permukaan belakang berarti tidak kelihatan ini, ya. Ya, di sini bagian kiri belakang ini ada 2, 3, 4. Di belakang kanan juga ada 2, 3, 4. Berarti dikali 2 juga 2. Berarti 4 tambah 3 tambah 2 dikali lagi dengan 2 sama dengan 18. Dan yang terakhir banyak persegi pada permukaan bawah. Jadi tinggal 4 dikali 4. Sama dengan 16. Tinggal kita jumlahkan ini. Maka luas permukaannya tinggal kita jumlahkan. 16 tambah 18 tambah 18 tambah 16 sama dengan 68 cm persegi. Oke, mudah bukan? Lalu bagaimana dengan volumenya? Kalau kita mau mencari volume, kita tinggal menghitung berapa banyaknya kotaknya. Di paling atas itu ada 3 kotak, yang di tengah ini ada 9 kotak, yang di bawah ini ada 16 kotak. Meskipun dia tertutup, kalau kita berbicara mengenai volume atau isi, maka itu tetap terhitung, ya. Jadi volume kubusnya yaitu 3, lalu 9, lalu 16, sehingga diperoleh hasil 28 cm kubik.
Oke. Untuk lebih memahami, di sini Bapak berikan 4 contoh. Anda bisa kerjakan di rumah. Ya. Nanti Bapak berikan dan nanti kalian kirim di Google Classroom-mu. Oke? Nah, sekarang kita melihat contoh yang kedua. Sebuah wadah berbentuk balok berukuran panjang 20 cm dan lebar 11 cm berisi air dengan ketinggian 9 cm. Kedalaman wadah tersebut dimasukkan sebuah benda logam sehingga tinggi permukaan air menjadi 12 cm. Hitunglah volume benda logam tersebut. Di sini ada gambarnya. Di sini ada sebuah wadah berbentuk balok dengan ukuran 20, lebar 11, tinggi 9. Dimasukkan sebuah benda logam yang berbentuk elips. Oke. Awalnya tinggi air itu 9 cm. Setelah dimasukkan benda logam ini, maka akan menjadi 12 cm. Pertanyaannya, berapakah volume benda logam ini yang berbentuk elips ini yang dimasukkan ke dalam balok tersebut? Oke. Nah, kita tinggal menghitung saja selisihnya. Jadi tinggi kenaikan air 12 dikurang 9 sama dengan 3. Maka volume benda logam itu adalah 20 kali 11 kali 3 sama dengan 660. Jadi volume benda logam yang dimasukkan ke dalam wadah adalah 660 cm kubik. Oke. Ya. Ini mengenai volume dan luas untuk wadah bangun ruang yang tak beraturan. Kita lihat penerapan luas dan volume bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah bak penampung air berbentuk kubus dengan panjang rusuk bagian dalam 80. Jika bak penampung tersebut diisi air yang mengalir dengan debit 4 liter per menit, berapakah lama waktu yang dibutuhkan hingga penuh? Nah, ini sini ya. Ini bak penampungan airnya. Oke. Bagaimana cara menjawabnya? Kita mencari dulu berapakah volume baknya. Volume baknya berbentuk kubus berarti kita menggunakan volume kubus. Volume kubus itu adalah 80 dikali 80 kali 80. Rusuk kali rusuk kali rusuk menjadi 512.000 cm kubik. Ingat, debit air itu dalam satuan liter, berarti ini kita akan ubah ke liter. Supaya Anda tidak supaya Anda mudah untuk menghitungnya, pindahkan aja dulu ke desimeter kubik, berarti dibagi 1000. Menjadi 512 desimeter kubik. Satuan desimeter kubik ini sama dengan 1 liter. Berarti sama saja 512 liter. Maka lama waktu yang dibutuhkan untuk air hingga penuh, yaitu volume bak dibagi dengan debit aliran air. Berarti volume baknya 512 dibagi 4 liter. Liternya bisa mati, sehingga yang menitnya naik menjadi 512 bagi 4 dapat 128 menit. Atau 2 jam 8 menit bak itu akan terisi penuh. Oke, gampang kan? Nomor 2. Sebuah kolam renang yang berisi penuh dengan air mempunyai ukuran panjang 20 meter, lebar 5 meter, kedalaman air pada ujung yang dangkal dan terus menurun sampai 3 meter pada ujung yang paling dalam. Berarti yang dangkal berarti 1 meter, terus menurun sampai 3 meter. Berapakah liter volume air dalam kolam tersebut? Nah, ini ada gambarnya, ini ada kolamnya. Ya, saya bentuk sketsanya ini. Ternyata kolam ini berbentuk prisma trapesium siku-siku. Prisma trapesium siku-siku. Maka volume air dalam kolam tersebut adalah luas alas dikali tinggi prisma. Alasnya berbentuk trapesium, berarti kita gunakan luas trapesium. Apa rumus luas trapesium? Jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium dibagi 2. Dikali tinggi prisma. Berarti jumlah sisi sejajarnya 1 ditambah dengan 3. Dikali tinggi trapesium 20 dibagi 2. Dikali tinggi prismanya itu 5 meter. Ya. Hati-hati jangan sampai terbalik tinggi trapesium dengan tinggi prisma. Jadi tinggi trapesium ini
ya 20 meter. Sehingga kita dapat tulis 1 tambah 3 kali 20 dibagi 2 dikali 5. Sehingga diperoleh hasil 200 meter kubik atau 200.000 liter. Jadi meter ke desimeter 10 kali 1000 berarti 200.000 liter atau 200.000 desimeter kubik. Oke, gampang bukan? Berikut nomor 3. Panjang ruangan sebuah kelas adalah 8 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 3,5 meter. Jika setiap siswa memerlukan ruang udara ideal sebesar 6 meter kubik, berapa banyak siswa yang dapat menempati ruangan tersebut? Ya, kita cari dulu berapakah volume dari ruangan tersebut atau dari kelas tersebut. Volume ruangannya berbentuk balok, maka kita gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 8 dikali 7 dikali 3,5 sama dengan 196. Berarti karena siswa memerlukan ruang ideal 6 meter kubik, jadi tinggal kita bagi aja. Jadi 196 dibagi dengan 6 sama dengan 32,7. Kita tidak bulatkan ke belakang, tetapi kita bulatkan ke depan menjadi 32. Mengapa? Karena ini menyangkut orang, ya, orang. Jadi yang berbicara adalah orang. Jadi pembulatannya itu tidak dalam bentuk koma, jadi hanya 32 siswa yang bisa menempati ruang kelas tersebut. Oke. Nomor 4. Sebuah benda logam berbentuk kubus dimasukkan ke dalam bejana berbentuk balok yang berisi air sehingga benda tersebut tenggelam dan permukaan air menjadi naik. Jika panjang rusuk benda logam 3 cm dan alas bejana berukuran 6 cm kali 5 cm, hitunglah tinggi air yang naik. Di sini ada gambarnya. Ini sebelum dimasukkan kubus dalam balok. Setelah dimasukkan tinggi air menjadi naik. Pertanyaannya begini. Bagaimana kita mau mencari tinggi air yang naik sedangkan tinggi awal dan tinggi akhir juga belum diketahui? Oke. Cara mencarinya, ya, kita gunakan saja volume balok sama dengan volume kubus. Jadi kalau misalnya yang dimasukkan itu adalah prisma segitiga, berarti volume balok sama dengan volume prisma segitiga. Atau yang dimasukkan adalah prisma trapesium atau dimasukkan dengan limas, berarti volume balok sama dengan volume limas. Nah, volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan kubus 3 kali 3 kali 3 kali 3. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Berarti tinggi air, nah ini T ini adalah tinggi air yang naik. Berarti T sama dengan 27 dibagi 30. Maka tinggi air yang naik adalah 0,9 cm. Oke? Oke? Ya. Soal yang terakhir. Sebuah kolam renang yang berisi penuh dengan air, penampangnya atasnya berbentuk persegi panjang berukuran 25 meter kali 9 meter. Kedalaman air di tempat yang rendah 1,2 meter dan di tempat yang paling dalam adalah 2,8 meter. Hitunglah volume air yang terdapat dalam kolam renang tersebut. Ya, ini gambarnya. Kalau kita perhatikan ini, dia akan membentuk 2 buah bangun ruang, yaitu balok dan prisma trapesium siku-siku. Jadi kita cari dulu berapakah volume baloknya. Volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi dapat 129,6 meter kubik. Sedangkan volume prismanya jumlah sisi sejajar dikali tinggi prisma dibagi 2 dikali dengan tinggi trapesium. Sehingga akan diperoleh 234. Maka volume air pada kolam 129,6 ditambah 234 ini tinggal dijumlahkan saja menjadi 363,6 meter kubik. Oke. Inilah contoh-contoh penerapan bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugas kalian adalah hanya mau melihat tadi soal yang Bapak berikan di awal, menghitung luas, volume, dan luas permukaan dari bangun ruang tak beraturan. Oke, cukup sekian pertemuan kita. Selamat mengerjakan tugasmu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.